قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا نبي بعده. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam kegiatan kajian rutin yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Rengel. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berulang-ulang yang sering saya sampaikan, yaitu tentang jangan memelihara dosa. Emangnya ada ya orang yang suka memelihara dosa? Ada enggak ya? Ada ya. Kalau ada berarti masih relevan gitu. Tapi kalau enggak ada ya berarti wis gak relevan. Ibu-ibu, ada enggak orang yang masih memelihara dosa? Tesih wonten? Ada ya? Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya apa? Supaya dosa itu tidak selalu dipelihara, maka kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud yaitu hari akhir, kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kita diingatkan gitu, suruh memperhatikan, suruh muhasabah, disuruh introspeksi diri. Istilah sekarang itu disuruh mengadakan refleksi. 1 tahun telah berlalu, yaitu tahun 2024. Kita sudah memasuki yaitu tahun 2025. Merefleksi kembali. Mestinya refleksi itu tidak menunggu 1 tahun, kelamaan. Yo, enaknya refleksi itu setiap apa ya kira-kira Bapak Ibu? Enaknya refleksi itu setiap apa? Setiap hari kecepatan? Setiap seminggu? Atau setiap bulan? Atau setiap tahun? Kelamaan ya mestinya setiap hari. Itu
kita melakukan refleksi supaya nggak kelamaan. Kalau kelamaan kedahuluan mati, mau refleksi kurang sehari kedahuluan mati gitu. Akhirnya nggak jadi memperbaiki gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita disuruh refleksi? Seringkali seseorang ini tidak melihat pangkat jabatan, tidak melihat status sosialnya. Setiap orang itu kadang-kadang terjerat masalah perbuatan-perbuatan dosa, baik besar maupun kecil. Dan kadang-kadang disadari bahwa itu bagian dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Nate mboten nggih, tiang menyadari kalau yang dilakukan itu salah. Ada ndak ya? Menyadari kalau yang dilakukan itu salah, melanggar aturan Allah. Nate nggih. Nate niku mergo ndelok wong liya apa awake dhewe? Diri sendiri, alhamdulillah. Kan kadang-kadang iku sing diru iku nek wong liya nglakoni salah, kan ngoten nggih kadang-kadang iku. Awake dhewe nglakoni salah. Embo-embo raro. Nek ngertine ya ngerti, cuma embo-embo raro. Ngertos buktine napa? Nek awak dhewe nglakoni salah niku ngerti, buktine napa? Wonten sing semrap buktine. Nek ape nglakoni salah niku lho, wedi konangan wong. Kula misale badhe njupuk niki, ndelok-ndelok sik sret ngono, terus gak ono wong dijupuk, kan ngoten. Niku krasa nek salah. Duwe HP di password niku ada dua alternatif. Satu pengamanan, yang kedua kuatir konangan isine. Bar WA-an karo wong liya cepet-cepet dihapus. Atau di password sehingga orang lain termasuk istrinya tidak bisa melihat. Itu karena tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, misal kelemahan-kelemahan itu ada kalanya bahas kejelekan orang terus ning dinding gon dibahas. Kelemahan orang lain dibahas. Wonten sing ngoten niku nate. Wonten nggih? Banyak loh, kok akeh sih. Terus misal yang lain jadi bebannya orang lain. Wonten wong sing keberadaannya itu dadi bebannya orang lain. Rono njaluk duit, angger mrono njaluk duit, angger ketemu kudu ana transaksi duit bayar. Padahal tidak ada alasan sebenarnya untuk memberi uang. Nek ki sekolah-sekolah nyuwun sewu, sekolah-sekolah itu lebek, ngerti lebek, diparani lembaga susah makan. Niku wong golek, wong angel golek mangan niku teng sekolah-sekolah meden-medeni sekolahan. Akhirnya sekolah wedi terus bayar. Terus buat berita-berita online, gawe TikTok. Bocah direkam terus dilebokno TikTok. Wah, itu juga begitu. Jadi bebannya orang lain. Jadi keberadaannya menjadi beban orang lain. Napa meli kira-kira ya?
ngambil hak orang lain. Apa ada orang yang ngambil hak orang lain? Ada. Menguasai sesuatu yang bukan miliknya, dikuasai. Napa iku hubungannya karo tanah, napa hubungannya karo pekerjaan, napa hubungannya macam-macam. Terus kadang-kadang niku mensiasati aturan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Wah niki kewata niki. Jenengan nek ngurus surat-surat barang ngoten niku disiasati dalam rangka supaya bayare luwih gedhi. Ana sing dilambat-lambatne, gak nang diselesaikan, ditunda-tunda padahal hari itu mestinya bisa segera selesai. Supaya metune luwih gedhe. Ada kalanya ajak-ajak berbuat salah atau menyuruh atau menggiring supaya orang itu berbuat salah. Kata ada kalanya panjenengan nate semrap tiang utang niku nek biasa kate utang piye? Oleh janji piye? Wong sing kate utang. Wah, wis seminggu kok tak sahur. Bareng seminggu wis entuk duit iki lho jek emane-emane. Seminggu, saulan, setahun, 2 tahun. Padahal sebenarnya ada, tetapi tidak segera mengembalikan. Dikira ndak beban. Itu malah menjadi bebannya diri sendiri. Ada lagi orang yang nuruti hawa nafsu. Kenal dengan seseorang kemudian kesengsem niku napa nggih? Tertarik. Terus ijol-ijolan nomor, saling memberi nomor HP. Berkomunikasi satu dengan yang lain, nyambung, gantian menghubungi. Ada ndak ya yang seperti itu? Kok yono. Dan perbuatan maksiat lainnya. Ini ada kadang-kadang ada orang yang masih memelihara, wis ngerti nek salah, dipelihara. Gitu. Lah, namanya memelihara itu berarti melestarikan supaya tetap hidup. Melestarikan tanaman berarti tanaman itu dirawat terus ben urip. Nah ini juga gitu, melestarikan dosa. Dosa itu adalah suatu perbuatan yang melanggar ajaran, aturan, hukum yang ditetapkan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang di dalam peringatan surat Al-Hasr tadi kita diingatkan hendaklah setiap diri itu memperhatikan, mengintrospeksi, merefleksi gitu ya. Apa yang sudah diperbuat ini punya enggak kontribusi terhadap kehidupan akhirat? Ada orang yang bersusah-susah payah di dalam melakukan sesuatu. Mulai bangun tidur itu sudah bekerja. Terus sampai kadang-kadang lali waktune sholat. Baru hampir mendekati waktu sholat berikutnya baru dilakukan. Terus sampai malam. Itu tidak memperhatikan seharian ini seberapa besar yang saya pakai kontribusi untuk kehidupan akhirat. Bahkan sebanyak itu kadang-kadang diisi yang isinya justru menjauhkan diri dari kebahagiaan akhirat.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biasanya karena menyadari bahwa ada orang yang memelihara dosa, pesen-pesennya kalau waktu ada orang meninggal, pesannya yang menyampaikan itu, yang bagian memberi sambutan, pesennya apa? Dipesennya apa? Nate pireng? Nopo? Dipeseni nopo? Saya nopo saya? Satu. Jadi artinya dipeseni, dikongkon menyaksikan kalau ini saya. Jadi pilihannya orang ono neh. Saya nopo awon boten, saya nopo saya gitu. Sing ping pindho dipeseni nopo? Nopo? Nyaur utang, cek duwe tanggungan poga. Nek duwe tanggungan berarti niku wau kan termasuk wong sing dadi bebane wong liya, duwe tanggungan terus. Itu. Bentuke salah satunya hutang. Terus napa melih? Napa melih? Mosok mek niku tok. Mesti minimal loro niku dipeseni. Jalukne maaf. Gitu. Jadi para hadirin mohon kesalahan-kesalahan beliau dimaafkan. Itu karena semua itu kalau tidak selesai menjadi tanggungan di akhirat. Gitu. Nah, oleh karena itu seseorang ini diharapkan begitu meninggal itu ya wis gak ono tanggungan. Nah iso gak duwe salah gitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kenapa sih orang itu kadang-kadang masih memelihara dosa? Kira-kira apa yo? Kok masih memelihara dosa gitu? Pertama mungkin merasa aman. Jadi melakukan maksiat, asalnya maksiut gitu ya. Maksiut bolak-balik, maksiut rasido. Terus maksiat gitu. Tadi berarti wis dilakoni. Terus kok aman? Maksiut aman. Dilanjutne maksiat si aman. Dibaleni neh. Tuh, merasa aman. Yang berikutnya napa kira-kira? Dengan melakukan kemaksiatan itu juga merasa nyaman. Cik nyaman-nyaman saja. Gitu. Merasa menyenangkan. Makanya dibalen-baleni. Bisa juga karena khawatir penghasilan yang diperoleh itu berkurang, maka terus dicarikan cara supaya masih terus berlanjut. Tapi bisa juga karena tidak bisa menolak permintaan orang lain, gitu. Bisa juga mungkin terdesak kepentingan keluarga, sekalipun sudah tercukupi mergo nyaman dilanjut nih terus gitu, atau tidak mampu mengendalikan syahwat, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu gitu, dan alasan lainnya. Sing terakhir memang wis gak wedi dosa. Saya lali terhadap Sang Pencipta gitu. Wis gak wedi dosa blas iki pisan. Akhirnya terus nyaman. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kita setiap apa yang kita perbuat itu pasti dimintai pertanggungjawaban, pasti. Karena di ayat tadi Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu
Allah mengetahui in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang kita kerjakan baik itu ya kembalinya ke diri kita. Terus kalau kita melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa itu ya kembalinya kepada kita. Dan semuanya tercatat gitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, lho iki kok sampai jam piro ya? Ngisa ya. Isa itu jam 19 lebih 13 kalau enggak 12. Nggih, insyaallah. Nah, Bapak Ibu, tentu ada akibatnya kenapa kita tidak boleh memelihara dosa. Satu di antaranya adalah merusak hati kita. Dalam hadis itu Nabi bersabda, setiap kamu berbuat dosa, maka akan muncul satu titik hitam. Gitu. Dalam hatimu. Demikian seterusnya sampai hati itu menjadi menghitam. Wallahu a'lam, yang dimaksud seperti ini saya belum pernah tahu hatinya manusia itu terus melakukan kesalahan terus ketok ireng menges gitu napa mboten wallahu alam. Tapi yang jelas hati yang dimaksud itu kolbu. Kolbu yang dimaksud itu adalah apa ya? Ya organ yang mungkin di situ itu termasuk bagian dari jiwa gitu. Jadi begitu kita melakukan satu kesalahan, hatinya menjadi terdapat titik hitam. Diulang-ulang hitamnya semakin luas, semakin penuh. Sehingga merusak hati. Yang kedua, terhalang dari taubat, gitu ya. Jika seseorang terus-menerus berbuat dosa, maka titik-titik hitam dalam hatinya semakin bertambah sehingga menutupi, gitu ya. Ketika menutupi, maka dia itu menjadi semakin sulit untuk membedakan yang hak dan yang batil. Dianggap terus kabeh iku wis dianggap sak penake dhewe lah pokoknya. Akhirnya apa? Dia juga bilang cari yang haram aja sulit, apalagi cari yang halal. Lah padahal justru yang cari yang halal itu yang lebih mudah. Itu cari yang haram itu justru yang lebih sulit gitu. Karena kemana-mana dia mesti takut gitu, takut. Saya juga menjadi semacam apa ya, dikira itu loh orang-orang ini menjadi bodoh semua atau gimana gitu ya. Jadi ada laut dipager 30 kilo, itu seakan-akan tidak ada yang tahu. Begitu ditelusur, ternyata itu sudah terbit sertifikat hak guna. Gitu. Terkuak satu persatu sedikit demi sedikit. Tapi ketika mulai diungkap itu seakan-akan tidak pernah tahu. Loh, kita mikirnya sederhana. Ada orang tidak diketahui identitasnya, dibunuh, dibuang di kali. Terus pada jarak yang jauh kambang. Terus ditemukan orang. Itu terus diidentifikasi, seret, pembunuhnya itu ketemu. Lagi ono mager laut 30 kilo itu loh iso gak ketemu. Sampai sekarang kan belum ketemu toh, ndak ada yang bertanggung jawab kan? Ada pihak-pihak yang apa namanya mengaku-ngaku sebagai kelompok nelayan memagar. Lho ora iso ngitung wong golek duit 1.000 wae angel kok arep urunan mager laut sing biayai miliaran. Begitu itu kaya-kaya ndak kepikir gitu. Ora wedi dosa gitu ya. Ora wedi dosa. Itu apa? Ya hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah ndak bisa membedakan yang halal dan yang
haram, tidak bisa yang membedakan yang hak dan yang batil. Gitu. Lo kok berani-beraninya itu lo bersaksi di TV, dilihat orang banyak. Gitu. Dikira orang-orang itu sudah bodoh, tidak punya akal. Gitu. Berikutnya tentu derajatnya menjadi jatuh. Jadi orang yang dosa itu menjauhkan seseorang, orang banyak berbuat dosa, menjauhkan seseorang dari kebaikan dan merusak hubungannya dengan Allah. Karena diberi petunjuk, diberi hidayah, tidak hanya mengabaikan. Jadi ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, yang buruk, ini yang halal, yang haram. Itu wis gak direken belas gitu. Sehingga menjadi semakin jauh kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 81 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukanlah demikian, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Gitu, karena terus diliputi dosa. Wis gak gelem bertobat, ndak mau memperbaiki diri. Maka seperti itu, dia semakin jauh kepada Sang Pencipta, maka tentu semakin jauh terhadap yang menciptakan, maka akan dekat kepada larangannya. Berarti semakin menjauhi surga, berarti semakin mendekati neraka. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi pembatas antara hamba, antara seseorang itu terhadap Allah. Menjadi ada batasnya, karena diingatkan terus-menerus tidak mau melakukan perubahan. Orang yang lahir secara normal itu diberi kemampuan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi orang itu disempurnakan jiwanya, diberi kesempurnaan jiwa, diberi kekuatan untuk membedakan yang halal dan yang haram, diberi kekuatan membedakan yang baik dan yang buruk, diberi kekuatan membedakan yang benar dan yang salah, yang manfaat dan tidak manfaat. Itu diberi kekuatan. Kekuatannya sama. Yang berat apa Bapak Ibu? Yang berat apa? Setelah mampu membedakan. Buktinya kalau seseorang itu mampu membedakan, ketika orang lain itu melakukan suatu perbuatan yang kita tidak cocok, itu disalahkan, gak cocok. Di antaranya begitu. Kalau melakukan suatu kebenaran, dia menyatakan itu benar. Setidak-tidaknya begitu. Lah yang sulit itu memilih pilihan yang benar, pilihan yang hak, pilihan yang halal. Itu yang sulit milihnya, karena masih ada kebimbangan tadi, ada kebimbangan. Ada penelitian Bapak Ibu, ada penelitian di 40 negara. Penelitiannya itu yaitu dari beberapa universitas mencoba mengukur indeks kejujuran di negara-negara itu. Indonesia termasuk di dalamnya. Caranya menjatuhkan dompet yang berisi uang. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan identitas-identitas. Artinya kalau setelah diambil terus orang itu jujur, berarti apa? Tindakan berikutnya dikembalikan.
Maka untuk mengembalikan itu sudah ada alamat, ada tempat untuk mengembalikan, atau mungkin ada nomor HP atau apa begitu sudah dilengkapi. Itu tidak sedikit loh, itu banyak, sangat banyak yang di dompet yang dijatuhkan. Di mana meletakkannya? Di tempat keramaian. Kalau di Tuban gitu ya mungkin di sekitar Bravo, di sekitar alun-alun, tempat berkerumunnya orang, di tempat Car Free Day, di tempat banyak orang lah gitu. Terus diukur dari 40 negara itu, tahu Indonesia kira-kira nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1 itu berarti paling jujur. Nomor 40 itu yang paling tidak jujur. Kira-kira Indonesia nomor berapa? Nomor? Loh sampean niku lho kok yo gak percaya karo negarane dhewe. Apa bener gitu? Apa bener nomor 40? Nomor 40 itu berarti kira-kira dompet ape ceblok itu lorong sampai ning tanah itu wis ditampani kira-kira. Nek perlu jek ning nggone sak iku wis ditampani. Lah itu nomornya 33 Indonesia. Nomor 40 mana kira-kira? Cina Bapak Ibu. Dalam penelitian itu loh ya, dalam penelitian itu. Terus kita cocokkan sih, ayo dicocok nih kira-kira saiki ning omah dhewe ngono tok, ning omahe dhewe-dhewe ngono ya. Jenengan nyeleh duit sewaktu-waktu tumpukan sakmene ning dhuwur meja omahe dhewe kira-kira nyaman ndak? Ning omahe dhewe lho kira-kira gitu. Ora dados sik. Dadi ana duit atusan ewu gak terhitung. Dadi terus didekek ndukure meja. Ora ana kipas angin lho ya, ora ana kipas angin. Kira-kira ana ndak kekhawatiran di rumahnya sendiri? Di rumah itu ada anak, ada istri, ada suami istri, anak, mungkin ada mertua, mungkin ada. Itu dulu kira-kira. Kalau masih ada kekhawatiran berarti rodok cocok. Itu karena baru di dalam rumah saja kita apa maneh ning jaba kan ngono. Wong ge omah wae wis ana kekhawatiran. Ping pindho saiki. Misale kita berkerumun di sekitar orang baik. Berkerumun di sekitar orang baik. Misalnya di mana? Di masjid. Lagi tuku sepatu rego 500.000, terus sholat ning masjid, terus didekek ning nggone apa undak-undakan ora udan. Kira-kira karo sholat itu menik-menik apa gak rasane? Loh, nek jane menik ya berarti ya meh cocok nek ngono pisan. Gitu. Engko nang ilang, akhirnya kepikiran. Begitu assalamualaikum langsung metu didelok. Oh cek utuh alhamdulillah. Kira-kira ngono kira-kira. Itu artinya apa? Bahwa kita meletakkan sesuatu di tempat yang kerumunan orang baik itu masih tidak nyaman. Apa maneh dompete ceblok ning nggone keramaian umum. Makanya nomor 33. Gitu. Nah sehingga karena hal itu dengan memelihara dosa itu menjadi pembatas antara hamba dengan Allah gitu ya, maka akan menjadi keras, menjadi tidak peka terhadap petunjuk gitu, menjadi tidak peka terhadap petunjuk-petunjuk Allah gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu menyebabkan atau berakibat negatif waktu di dunia maupun di
di akhirat. Karena dosa dipelihara. Karena dipelihara bertahun-tahun, maka ada orang yang baru saja menjabat, baru selesai menjabat, itu sudah tuntutannya banyak. Ada yang mengatakan pencuri, penjahat, bahkan ada yang menetapkan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Itu lage jabat. Berarti itu sudah penyematan hukuman terhadap hukuman moral itu sudah dirasakan di dunia, sudah dirasakan. Kenapa? Ya karena memelihara dosa ini terus-terusan, oga hanya di posisi tertentu saja, tapi dipelihara terus sampai predikat itu disematkan. Orang yang secara media sosial dikabarkan sebagai predikat yang negatif, itu kelihatannya ndak mikir, tapi ya ning omah kira-kira dipikir gak? Ketoke kan gak mikir, oh itu framing jahat, itu kira-kira dipikir ndak? Ya kalau masih normal pasti dipikir. Sehingga paling tidak mencari cara untuk membela diri. Itu ketika di dunia sudah dapat dampak negatifnya. Ya artinya termasuk kalau kita misalnya kita di sekeliling kita itu sudah ada oh iki gaene jupukan, ini kan ya sama saja kan sudah ada predikat itu. Oh iku gaene nyolongan. Oh ini diketahui terus masuk dalam OTT. Gitu. Masuk dalam pencarian orang. Itu bagian dari apa? Hukuman ketika masih di dunia. Itu sudah diterima. Tapi ada kalanya menjadi semakin jahat atau bisa bertobat. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada pertanyaan, apakah ada orang yang bisa menjamin sedina wae gak berbuat dosa? Ada ndak kira-kira? Ada ya? Kalau ada banyak ndak yang bisa menjaga sehari saja ndak berbuat dosa? Oh banyak. Kalau banyak kita coba, dari mana saja sumbernya? Satu, kita diberi mata. Mata yang masih jernih. Dari jauh melihat ada orang lewat itu sudah bisa menggambarkan bagaimana. Mungkin kalau lawan jenis sempat diamati, sempat dihitung-hitung, atau tidak usah jauh-jauh, dekat melihat HP, baru melihat berita di bawah itu ada, semula melihat berita, tapi di bawah ternyata terus ada gambar-gambar menarik. Terus kira-kira dihitung-hitung, iki tak delok ta ora, tak delok ta ora, tak delok ta ora. Terus pilihan akhir kadang-kadang ditutul, tul gitu. Terus akhirnya dibuka. Itu baru dari mata. Belum dari telinga. Dari telinga itu ya lebih banyak kadang-kadang menikmati orang-orang hibah, tidak memberi penyelesaian tetapi justru menikmati dan tidak tahu, bahkan membenarkan. Nggak roh itu loh, berani membenarkan kalau itu melakukan suatu kesalahan. Tuh. Kemudian apalagi kira-kira? Dari penciuman, dari lisan.
dari lisan kita. Bukan dari lisan, bukan dari mata, bukan dari pendengaran, tapi dari 2 jari. Dengan melihat HP dan mengirim berita-berita yang kadang-kadang hoak. Begitu cocok dengan maksud kita, kirim. Tanpa konfirmasi. Itu juga bagian dari kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu menahan itu berarti sebelum melakukan sesuatu masih dipikir, ini ada ndak dampak terhadap kehidupan akhirat, menguntungkan apa tidak. Sempat dipikir begitu, oh ndak menguntungkan, disisihkan, tidak dilanjut. Dan itu kita kadang-kadang terus berperang antara hawa nafsu dan antara fujuroha wa taqwaha itu. Bagi mereka yang mampu mengendalikan, maka dia termasuk orang yang menang. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, maka dia termasuk bagian dari orang yang rugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini dari panca indera itu aja sudah kita kadang-kadang ada yang tidak bisa mengendalikan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada hadis riwayat Tirmidzi itu kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Apakah sehari ini atau mungkin dalam 2 hari atau dalam 3 hari gitu. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah, melakukan kesalahan, yang disadari itu bukan dipelihara tetapi bertobat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bertobat? Karena Allah itu tidak lupa terhadap apa yang dikerjakan oleh setiap manusia. Semua itu ada catatannya gitu. Daripada tercatat jelek-jelek, maka seharusnya kita berpikir yang tercatat itu adalah yang baik-baik, sehingga ada bekasnya. Hidup ini ada bekas yang dapat dipakai untuk menempuh kebahagiaan di akhirat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus introspeksi diri terus-menerus, refleksi terus-menerus? Adakah orang yang menjamin bahwa kita hidup itu masih 1 bulan lagi gitu? Ada ndak? Ndak ada. Ndak ada yang bisa menjamin. Apalagi kok setahun lagi, apalagi 2 tahun lagi. Teman saya haji tahun 2014 itu jek seger, awake yo sehat. Begitu itu pagi sarapan pecel, kondisi sehat, terus masih di rumahnya, ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi merasa sakit dadanya. Dadaku kok loro. Oleh anaknya dibantu kejut, terus dibawa ke rumah sakit. Ndak lama itu bukan menunggu 1 jam, gak sampai 1 jam, sudah selesai gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita ndak bisa menjamin malaikatul maut menjemput kita itu dapat kita beri jadwal gitu. Kemarin itu juga ada, tadi pagi saya dikasih cerita teman di kantor itu, Pak, aku kemarin itu maunya pijet di tempat ini. Baru turun dari mobil ada anak kecil
itu bilang ke tukang pijet, Pak, bapakku loro. Akhirnya ini tidak jadi pijet, terus ngantarkan ke rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, ngantarkan di rumah sakit, dia kembali ke mobil, balik dari mobil, maunya yo ngancing nutup sembarang itu, balik dari mobil sudah selesai, sudah meninggal. Gitu lah, itu kita tidak ada yang bisa menjamin masih berapa hari lagi kita dapat kesempatan. Oleh karena itu, wa innamal a'malu bil khawatim. Maka kita dengan refleksi itu, supaya setiap saat ini kondisi kita itu dalam akhir yang baik. Karena setiap amalan itu jadi tergantung pada kondisi akhirnya, gitu. Man akhiru kalami la ilaha illallah, napa? Dakhalal jannah.